Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Royan, mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya bersama Bapak Agung selaku Kepala Desa Karangsari. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak sudah bersedia menjadi narasumber saya dan juga sudah meluangkan waktunya. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Siap, gitu. Langsung saja ya Pak, ini mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini terkait penerapan Pancasila di lingkungan desa. Jadi seperti apa Pak? Untuk mewujudkan kerukunan warga itu seperti apa? Oke. Kalau Pancasila secara tekstual pasti kan diajarkan di sekolah masih. Itu sudah diajarkan sekarang. Pancasila satu, kebenaran yang Indonesia dan seterusnya itu diajarkan di sekolah. Nah, bagaimana kemudian tantangan warga masyarakat adalah mengimplementasikan arti dari Pancasila itu. Isi dari Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketuhanan Yang Maha Esa jelas sudah, karena mungkin 100% penduduk kami, karena kami ada di desa di Jawa Tengah ya, di Kabupaten Demak. Jadi saya mungkin bisa beranggapan mungkin ya, kalau tidak bisa dibilang 100% ya 99,9% itu beragama. Artinya Pancasila sila pertama sudah diamalkan di desa kami. Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya betul ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini tantangan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena adil dan beradab sendiri penilaian warga masyarakat tentunya berbeda-beda. Adil dan beradab, adil saja sudah berbeda. Kadang kita berpikir kita punya anak 3 misal, TK, SD dan SMP. Kalau adil itu adalah sama rata, tidak mungkin anak TK kita kasih uang saku sama dengan anak SD dan juga anak SMP. Itu mungkin cara itu yang menjadi pro kontra, bisa salah tafsir, salah arti satu sama lain. Saya kira hanya itu saja di sila kedua itu. 3, Persatuan Indonesia, betul. Persatuan Indonesia tentunya karena persatuan di tempat kami itu sebenarnya harusnya secara teoritis mudah Mas, karena kami satu suku rata-rata ya, jadi minoritas itu sangat jarang sekali. Kami orang Jawa, kami beragama Islam rata-rata, minoritas sangat jarang sekali, tapi kerukunan itu sangat terlihat nyata. Jadi toleransi sangat bagus sekali di tempat kami. Tapi justru dari keberagaman itu yang secara teori harusnya nggak ada masalah gitu. Tapi kembali lagi, karena kita personal masing-masing, punya pemikiran masing-masing, punya jalan pikir masing-masing, ada saja muncul timbul permasalahan-permasalahan yang di luar dari konteks tersebut. Dan seterusnya, 4 adalah kemanusiaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tentunya implementasinya tidak di Desa Karangsari. Kalau di Desa Karangsari kami melaksanakan Pilkades. Pilkades itu kami coblosan ya, tentunya juga dari undang-undang, dari perda kami ngugemi itu. Kemudian adanya kontestasi Pilkades di desa kami. Itu sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini hampir sama dengan yang nomor 3 tadi. Seperti kemarin itu masalah BLT, DD, masalah bantuan dan sebagainya. Kami pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin untuk proporsional. Proporsional seperti yang kami sampaikan tadi. Keadilan itu bukan merata, bukan sama rata. Keadilan itu jangan diartikan sebagai sama rata. Kalau sama rata berarti orang kaya juga harus dikasih bantuan, kan gitu. Nah, keadilan ini
bagaimana kita membantu orang yang memang pantas untuk dibantu. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita punya anak SD, TK, dan juga SMP, nggak mungkin kita kasih uang saku yang sama, karena kebutuhan juga berbeda, tantangannya juga berbeda. Sama dengan warga, warga yang tidak mampu juga harus kita bantu. Tapi cara mengartikan keadilan di masyarakat juga berbeda-beda juga. Itu tantangan, tapi ya kami berusaha semaksimal mungkin untuk itu bisa terlaksana. Saya kira itu. Selain itu secara umum warga masyarakat kami tidak ada yang komunis. Saya kira ya sekarang ini tidak ada komunis. Kemarin sempat ada presiden sedikit tentang warga kami ada yang DPO ya, kaitannya dengan keyakinan dia dalam beragama itu, sedikit garis keras itu, artinya itu ya faktanya ada seperti itu di desa kami. Tapi secara umum kami Pancasila terlaksana di desa kami dengan baik. Toleransi sangat luar biasa di desa. Oke Pak, mungkin tadi kejelasan dari Bapak, jika video ini dilihat di masyarakat khususnya di desa Karangsari kan itu sebuah kejelasan dari Bapak itu. Biasanya kan emang di masyarakat kan seperti itu Pak. Jadi pemikiran masyarakat tentang keadilan itu salah. Kita menilai salah pun kita tidak berani ya. Saya tidak berani menilai salah karena memang satu orang dengan yang lain itu punya kadar masing-masing. Ya, rujukannya apa, kemudian pertimbangannya apa, itu yang sudut pandangnya dari mana, itu yang bisa menjadikan kita berbeda dalam dalam eksekusi, dalam mengeluarkan statement dan sebagainya. Saya kira itu. Kalau kita bilang salah itu pun saya juga tidak berani bilang itu pemain yang salah, itu juga siapa tahu saya yang salah kan gitu ya. Setahu saya keadilan itu seperti itu gitu. Nah, tentang budaya Pak, terkait dengan masalah biasanya kan ada di masyarakat kan acara tahlilan, ini kan di masa pandemi ya Pak, di masa pandemi, terus perkumpulan seperti itu bagaimana Pak? Dilarang atau dibatasi dengan koridor-koridor? Oke, saya sedikit melebar budaya. Kalau budaya kontekstual, artinya budaya yang ikonik gitu loh ya, seperti di tempat kami, di desa kami ada apitan, ya kan, ada seremonial, kemudian yang kami juga punya sanggar-sanggar budaya. Itu kami berusaha untuk ngencengi itu Mas. Makanya saya menjadi kepala desa pertama dulu, saya memberikan itu untuk anggap wayang, karena itu memang adat dan budaya di Karangsari dari zaman ke zaman. Itu selalu kami ugemi, kami rencanakan, karena saya berharap warga Karangsari itu meskipun kita orang Indonesia tapi ojo lali Jawa nih, ojo sampai awake yang awake dhewe wong Jawa gitu, ojo lali Jawa. Kemudian untuk kaitannya tadi budaya dalam beragama, adat dalam beragama, atau bisa dibilang itu ya kebiasaan beragama, adat itu maksudnya, atau apa, monggo lah. Seperti itu kami bukan berarti kami melarang orang beragamanya atau orang beribadahnya, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kami juga mengugemi pemerintah. Yang dilarang adalah berkumpulnya, yang dilarang adalah potensi penyebaran virus yang besar. Itu yang tidak boleh. Orang beragama, orang beribadat hak, dan itu
dilindungi oleh undang-undang. Betul ya? Oke. Itu dilindungi oleh undang-undang jelas. Kecuali dalam kita melakukan peribadatan tersebut mengganggu kenyamanan hak orang lain. Nah, itu jadi permasalahan lain. Tapi ketika kita keyakinan kita di Indonesia ada 6 agama yang diakui dan kepercayaan, kalau kita sesuai koridor itu ya itu dilindungi undang-undang. Saya jangankan kepala desa, presiden saja tidak boleh melarang. Hanya saja yang dilarang adalah kumpul-kumpulnya, potensi untuk terjadinya penularan. Kalau kemudian ada statement yang orang beragama dilarang, orang kumpul-kumpul di sana dilarang, kita husnuzon saja. Berarti pemerintah sayang dengan orang yang beribadah. Jumatan dilarang, tapi di mana tempat dugem nggak ditutup. Berarti pemerintah sayang dengan orang yang jumatan. Orang yang jumatan diminta untuk di rumah saja supaya tetap sehat, gitu kan gitu. Yang dugem-dugem mau ketular penyakit udah biarin. Kita husnuzonnya seperti itu. Artinya pemerintah pro dengan orang-orang yang melakukan agama beribadah tersebut. Saya kira begitu. Tidak perlu dibikin ribet lah intinya gitu. Apalagi dikaitkan dengan isu-isu konspirasi dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan saya sebagai kepala desa adalah representasi pemerintah yang paling bawah. Kami harus patuh tawaduk kepada pemerintah di atas kami. Saya kira begitu, karena maksud dan tujuan pemerintah pasti juga ingin warganya tetap sehat, virus ini segera selesai, kita bisa kembali berkegiatan secara normal. Saya kira itu yang kemarin itu yang kemarin. Jadi, pun. Yang terakhir ya Pak, untuk selama Bapak menjabat sebagai kepala desa ini masalah-masalah seperti tadi ada warga yang sedikit garis keras, nah itu bagaimana Bapak mengatasi masalah tersebut Pak? Jadi kalau yang itu bukan pemilihan saya ya, bukan pemilihan saya. Tapi setelah kami telusuri bahwa dia terpengaruh itu dari luar, bukan dari lingkup desa kami. Kalau di lingkup desa kami tidak ada pergerakan yang aneh-aneh. Tapi orang terpengaruh dari luar atau dari internet yang kita tidak bisa mengontrol. Atau dari kampus, misal, mohon maaf, dari kampus dia kuliah di mana, kemudian terpapar atau terpengaruh dengan ideologi yang ada di sana, kemudian dia pulangnya di desa, kita kan tidak bisa mengontrol itu. Atau dia mengakses internet, kemudian dengan pemahamannya sendiri, kemudian menjadi salah atau keliru, kita juga tidak bisa mengontrol. Yang kami berusaha untuk lakukan, ya di masyarakat itu selalu kami sampaikan bahaya tentang terorisme. Terorisme itu bukan berarti kemudian yang terafiliasi dengan organisasi Islam saja, tidak. Tapi yang namanya terorisme itu apa? Kemudian bahwa yang disebut dengan kenapa Pancasila itu harus kita jaga, rongrongannya dari mana saja. Tidak hanya komunis rongrongan Pancasila itu, liberalis juga merongrong Pancasila. Khilafah juga termasuk merongrong Pancasila. Dan kata Dimas, yang tadi pertanyaannya yang kami lakukan kaitannya dengan apa? Masalah-masalah tadi. Masalah-masalah tadi. Justru masalah yang sering saya hadapi itu karena itu masalah yang sebenarnya bom waktu. Jadi masalah yang lama dulu tidak. Mungkin orang dulu orang itu ucapan itu sudah bisa menjadi pegangan. Sekarang ini sudah tidak bisa. Itu yang sekarang harus dipahami oleh masyarakat.
Makanya kami mengejar ketika Anda punya perjanjian dengan orang yang sudah terikrarkan secara kalimat, kalau bisa segera dilegalkan. Silakan datangi notaris, silakan datangi lembaga hukum yang bisa melegalkan hal tersebut, sehingga nantinya kemudian hari tidak terjadi permasalahan karena mohon maaf yang satu lupa, yang satu sudah meninggal dan lain sebagainya, jual beli, waris, hibah dan lain sebagainya. Itu yang batas tanah, itu yang sekarang ini saya banyak menemui hal tersebut. Saudara sesama saudara kan, saudara jadi tidak akur karena permasalahan itu, karena orang tuanya dulu mungkin menganggap mengagumi bahwa kalimat itu bisa menjadi pegang gitu. Tapi sekarang kan dunia sudah berubah gitu. Baik. Ya kenapa kan saya menanyakan hal tersebut, misalkan tadi budaya, terus terkait dengan masalah-masalah, karena masalah budaya tersebut kalau tidak diatasi dengan tepat kan bisa menyebabkan warga tidak rukun seperti antar saudara tadi ya Pak. Terus lalu untuk kerukunan tersebut juga berhubungan dengan Pancasila. Jadi kan kenapa saya menanyakan hal tersebut seperti itu. Yang masalah apa itu tadi? Yang masalah Bapak mengatasi masalah-masalah di desa tadi. Terus budaya-budaya tadi, kan kalau yang ada di kami, yang ada di desa. Kenapa saya menanyakan hal tersebut kan spesifiknya budayanya? Ya seperti perkumpulan, terus apitan, terus tahlilan seperti itu Pak. Ya itu kan kalau misalkan biasanya kan masyarakat kan memahami tersebut kan kadang ada pemerintah yang tidak memperbolehkan, ada pihak-pihak yang tidak memperbolehkan melakukan selamatan, melakukan tahlilan. Kalau Mas setuju nggak selamatan? Kalau saya di masa pandemi ini setuju, cuman enggak, maksudnya tidak di masa pandeminya, secara ininya setuju enggak dengan selamatan? Karena selamatan ini kan juga ada yang juga pro kontra juga kan. Setuju ini kan gitu loh. Saya takutnya kalau Masnya salah satu ya. Tapi kalau di Demak karena Demak itu ya Demaknya kayak gini, NU lah harusnya bilang NU lah. Jadi itu pro kontra di Demak saya kira enggak ada. Yang jadi sedikit permasalahan kemarin, selama kami bisa menjelaskan, kemudian ada ketegasan, insya Allah, dan faktanya kemarin itu meskipun sekarang sudah mulai berjalan lagi karena coronavirus sudah turun drastis, mereka patuh karena kami menjelaskan ini bukan untuk kami bukan melarang jenengan beragama, kami bukan melarang jenengan beribadah, tidak, itu yang harus ditekankan. Karena kalau itu nggak ditekankan nanti pasti terjadi pasti terjadi. Saya memberikan contoh saja, contoh kecil saja. Jika jenengan sedang melamun, gitu, naik mobil, jenengan ada duduk di kursi penumpang, jenengan lihat ke kaca sebelah sisi kiri, ada anak kecil usia 3 tahun yang seharusnya tidak berada di pinggir jalan. Anda lihat anak kecil itu berjalan di pinggir jalan. Nah, kalau Anda tidak kenal siapa anak itu, pasti Anda akan merasa biasa-biasa saja. Paling cuma, anak itu siapa kok? Anak kecil kok ada di pinggir jalan, pasti seperti itu. Tapi kalau Anda kenal dengan anak itu, atau itu anak Anda sendiri, apa perasaan Anda? Perasaan Anda pasti marah, pasti heboh dan lain sebagainya, pasti ingin berhenti mobil itu dan sebagainya. Anak itu segera, itu yang dilakukan oleh pemerintah, harus dipahami. Yang dilakukan pemerintah itu, saya tidak mau berpolemik masalah corona ada atau tidak ada, saya tidak mau berpolemik. Kita anggap saja corona ada. Ya kalau memang ada yang tidak percaya corona tidak ada, kamu jangan mengganggu orang yang percaya bahwa COVID itu ada. Artinya gitu, kita saling menjaga. Gitu saja, mudah lah. Tidak usah dipakai bahasa-bahasa yang ribet-ribet. Kalau kami seperti itu.
Yuk, durasi berapa menit? Sudah, mungkin sudah cukup Pak pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak. Tadi juga menyangkut tema penerapan Pancasila di desa juga sudah dijawab semua dari sila 1, sila 2, sila 3 sampai sila 5. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas sesuatu yang telah diberikan. Sama-sama. Dan untuk semua yang menonton video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini nanti saya publikasikan Pak. Siap. Jadi terima kasih atas waktunya. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.